Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Maria Francisca Triseptiana, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Utara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Di bawah bimbingan Bapak Adi Hermanto, SPD, selaku fasilitator, dan Ibu Suparmi, SPD MM, selaku pengajar praktik. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individual siswa di kelas yang beragam. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, tingkat kemampuan, minat, dan kecepatan belajar yang berbeda. Tujuan utama pembelajaran berdiferensiasi adalah memberikan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik masing-masing siswa, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka. Lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan di kelas, maka guru harus mengetahui kebutuhan belajar murid. Guru diharapkan memiliki pemahaman yang terus berkembang tentang kemampuan akademik muridnya agar bisa merencanakan pembelajaran yang sesuai, di mana posisi murid saat belajar, dan mengaitkannya dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Jika tugas tersebut mampu memicu keingintahuan dari dalam diri siswa, sehingga tugas tersebut dapat memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Berikut adalah langkah-langkah penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Alasan pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai pembelajaran optimal yaitu: yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif. 2. Pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. 3. Pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. 4. Pembelajaran berdiferensiasi menggunakan berbagai pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. 5. Pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. 6. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. 7. Pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan di kelas akan memberikan dampak positif bagi murid. Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi antara lain: setiap orang merasa disambut dengan baik,
murid dengan berbagai karakteristik akan merasa dihargai dan diakui keberadaannya. Merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan, ada keadilan dalam bentuk nyata, murid dan guru berkolaborasi, kebutuhan murid terfasilitasi dengan baik. Dengan kebutuhan belajar setiap murid yang terfasilitasi dan terlayani dengan baik ini, diharapkan hasil belajar setiap murid akan optimal. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak, yaitu kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid dan menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dengan berpihak pada anak sesuai dengan perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berorientasi kepada kebutuhan murid dan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam memetakan kebutuhan belajar murid, dibutuhkan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaluinya bersama murid, yaitu harus inovatif membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan harus mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru, dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui strategi inquiry apresiatif, guru akan menemukan kekuatan yang dimilikinya untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Kaitan dengan visi guru penggerak, seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, yang menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Budaya positif yang dikembangkan di sekolah memiliki tujuan pembentukan karakter baik pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi bisa berhasil jika di dalamnya dilaksanakan asas budaya positif. Adanya kesepakatan dan nilai disiplin positif akan membuat pembelajaran bisa berjalan secara aman, nyaman, dan berpihak kepada siswa. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nilai yang melekat pada guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi yang diinginkan oleh guru. Budaya positif yang dikembangkan di sekolah memiliki tujuan pembentukan karakter baik pada murid. Adanya kesepakatan dan nilai disiplin positif akan membuat pembelajaran bisa berjalan secara aman,
nyaman, dan berpihak kepada siswa. Demikian pemaparan saya. Sekian dan terima kasih.